Membandingkan pajak obligasi negara dengan pajak deposito. Kita lanjut, mulai investasi obligasi part 12. Saya Randy dari Aku Frugal, saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Pada part sebelumnya saya udah jelasin ya, pajak dari obligasi itu 10% dan pajak untuk deposito 20%. Pada part ini saya akan bikin perhitungannya pajak di obligasi negara dan juga pajak deposito, termasuk imbal hasil yang kita terima. Saya akan hitung dari obligasi negara yang tenornya 3 tahun. Jadi investasi 1 juta rupiah dengan imbal hasil per tahun 6,65%. Kalau dihitung secara imbal hasil itu dapatnya 5.542 ya. Ini obligasi dan ini deposito. Dan saya akan bandingkan secara pajaknya untuk yang obligasi 10% dan yang deposito 20%. Secara pajaknya, obligasi negara itu hanya Rp554, sedangkan deposito itu 2 kali lipatnya ya, 1.108. Setelah dikurangi dengan pajak, maka imbal hasil dari obligasi yang diterima itu adalah Rp4.988, sedangkan yang deposito itu Rp4.433. Net berupa persentasenya, untuk obligasi itu 5,99%, sedangkan yang deposito 5,32%. Jadi cukup jauh ya selisihnya. Selanjutnya saya coba simulasikan untuk yang tenor 6 tahun. Ini investasinya 1 juta rupiah dan imbal hasil per tahunnya itu 6,75%. Secara imbal hasil yang belum dipotong pajak itu segini ya. Dan kalau dihitung pajaknya, ini obligasi 10% dan deposito 20%, maka secara pajaknya obligasi Rp563 dan deposito Rp1.125. Jadi ini tetap 2 kali lipatnya. Jadi imbal hasil yang diterima dari investasi obligasi itu Rp5.063, sedangkan yang deposito itu hanya Rp4.500. Net secara persentasenya, untuk yang obligasi itu 6,08%, sedangkan yang deposito itu 5,40%. Ini kita lihat ya, imbal hasil awalnya itu sebenarnya 6,75 dan netnya itu yang ada di bawah sini. Oh iya, imbal hasil yang dihitung di sini itu adalah yang per bulannya kita dapetin ya. Kalau per tahunnya tinggal dikalikan saja dengan 12. Karena pada simulasi ini saya pakai angka investasi 1 juta rupiah, terkesannya kecil ya antara obligasi dan deposito. Tapi kalau investasi dengan angka yang besar, ini jadinya cukup signifikan selisihnya. Kesimpulan dari perhitungan ini, imbal hasil dari obligasi itu jauh lebih besar ya dibandingkan deposito karena pajak deposito itu jauh lebih besar daripada pajak obligasi. Jadi gimana? Udah mulai tertarik untuk ngalihin dari sebelumnya deposito ke obligasi negara? Jangan lupa tulis di komen dan follow juga ya.